Halo guys, kembali lagi bersama aku, Daryl King Boy lagi. Dan hari ini ada requestan dari Budianto lagi. Ya, jadi Budianto itu kemarin sudah merequest tentang hantu kresek. Jadi hari ini dia merequestkan tentang cerita horor, yaitu kursi hijau, atau orang-orang pada menyebutnya kursi goyang. Ya, kursi warna hijau bergoyang-goyang sendiri. Oke guys, jadi akan kuceritakan sesuai requestan Budianto. Oke Budi, jika kau sudah menonton video ini, like, komen, dan subscribe, dan tentunya share juga karena kau yang sudah meminta. Oke, begitu juga dengan yang lain, jangan dia saja. Aku meminta pada kalian semua. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kursi hijau. Jadi suatu hari pada saat tanggal 7 November 2017, tepatnya hari Senin, itu ada anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Eko. Iya, jadi Eko itu suatu sore dia sedang bermain bola bersama teman-temannya, yaitu ada 5 sama Reno ya. Nah, 4-nya lagi itu temennya. Nah, jadi suatu saat mereka bermain bola, tiba-tiba hari merasa sangat cepat. Ya, cepat. Biasanya itu lama. Dia biasanya lama dari sore pas mataharinya mau terbenam itu. Dan hari ini teman cepat. 1 jam tidak merasa. Namun itu sangat cepat sekali. Dan pada akhirnya mereka pun pulang. Tetapi tidak dengan Eko dan satu temannya lagi. Jadi berdua ya, Eko sama temannya. Atau kita bisa nyebut anak itu Eki. Ya nggak apa-apa lah. Eko dengan Eki. Oke, jadi Eko dengan Eki itu tidak pulang karena masih ingin bermain dan akhirnya memutuskan bermain penalti bola. Kalian sudah tahu ya apa yang dimaksud penalti itu. Oh, jadi aku akan jelaskan yang buat belum tahu. Jadi penalti adalah permainan sepak bola yang dimainkan dengan 2 orang. Jadi ada orang yang menjaga di kiper ini satunya menendang, harus mencetak gol. Kalau sudah mencetak gol, gantian kipernya gitu. Kalau nggak gol, ulang lagi sampai gol. Ya seperti itu. Intinya semua orang mungkin sudah pernah memainkannya. Terutama aku juga ya. King Boy juga pernah memainkannya. Kalian ingat itu? Oke, lanjut ke ceritanya. Eko dan Eki akhirnya bermain penalti sampai malam tiba. Dan kebetulan malam itu orang tua si Eko ini dia sedang kerja. Jadi dia lembur gitu. Kerjanya tuh aku kurang tahu, pokoknya dia lembur sampai pagi. Dia sudah memesankan Eko untuk pulang jangan terlalu malam. Tapi Eko selalu saja ngeyel dan akhirnya pulang malam. Dan suatu hari pada saat bukan suatu hari. Wajib ya guys ya, aku suka ngeloading. Tunggu. Nah, lanjut ke ceritanya. Pada saat Eko dan Eki sedang bermain, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenali datang ke hadapan mereka berdua. Lalu orang itu berkata, "Hei, bolehkah aku ikut bermain?" Dan akhirnya Eko dan Eki pun mengizinkan dan mengajak mereka dia main. Dia senang diri ya. Nah, kita bisa sebut saja orang tidak dikenal. Ya, aku tidak tahu namanya. Oke, akhirnya mereka pun bermain bertiga, bermain bola, gantian penalti. Dan akhirnya pada saat mereka sudah lelah, akhirnya Eko dan Eki pun memutuskan untuk pulang bertiga sama orang tidak dikenal itu. Namun pada saat tengah perjalanan, orang itu hilang entah kemana. Intinya dia hilang.
Habis itu pada saat dipanggilnya, namun dia belum sempat berkenalan, dia cuma bilang hey hey seperti itu, oi oi di mana kau, oi di mana kamu, di mana, sepertinya dia kayak gitu ya pas dia manggil-manggil itu. Namun pada saat mereka sedang jalan pulang, dia muncul lagi dalam keadaan babak blur. Semua mukanya berdarah, seluruh tubuhnya, tangan, kaki, leher, punggung, namun perut hingga dada. Namun mata juga satunya berdarah, ketutup, air ngalir sampai sini guys. Namun pada saat itu mereka ketakutan. Eko dan Eki pun akhirnya memutuskan untuk lari cepat-cepat dan mereka kabur ke rumah. Namun rumah Eko lebih jauh jaraknya di lapangan itu, rumah Eki lebih dekat, dan pada akhirnya Eko memutuskan untuk menginap di rumah Eki dulu karena Eko takut pulang sendirian karena jaraknya masih jauh. Dan akhirnya Eko pun memutuskan untuk bermalam hanya satu malam di rumah Eki. Dan akhirnya mereka tidur. Tiba-tiba ada yang mengetok jendelanya, tok 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 seperti itu. Dan pas dibuka ternyata orang misterius yang tadi itu, orang tidak dikenal itu, dalam keadaan wujud seperti yang tadi itu, babak belur itu. Namun karena refleks, Eko membuka kacanya kan, akhirnya menendang orang itu dan memukulinya sampai habis-habisan karena sudah muak dengan gangguannya dengan orang itu. Akhirnya ditanya baik-baik siapa identitasnya dan siapakah dia. Semua ditanya pokoknya dalam dia. Dan akhirnya dia pun menceritakan sesuatu kalau dia adalah arwah gentayangan dari mati di kursi. Namun dia tidak bergentayangan di kursi. Ya seperti itulah pokoknya, dia bergentayangan di kursi tapi dia tidak menakuti Eko dan Eki di kursi. Aku tidak tahu. Nah itu baru awalannya ya. Nanti dia bakal kembali lagi. Nah pada saat itu akhirnya dia tidak berani mengganggu Eko dan Eki lagi, dan akhirnya orang itu memutuskan untuk pergi atau makhluk itu. Nah akhirnya besok pun tiba, keesokan harinya dia tidak berani keluar lagi. Eko, Eki, namun yang lain memberitahu teman-temannya, tapi ada beberapa teman yang percaya, ada juga beberapa yang tidak percaya. Namun daripada hal itu, mementingkan diri sendiri saja daripada mementingkan orang lain yang tidak berbicara, yang tidak percaya pada kami. Ini kenapa sih salah mulu? Dari tadi gak fokus ya. Oke kita lanjut. Dan pada akhirnya minggu depan pun tiba, malam minggu, yaitu tanggal aku kurang tahu sih, sekitar tanggal 20-an November. Tahunnya masih sama ya, kan aku bilang minggu depan tadi. Oke. Nah jadi ada sebuah sungai yang selalu mengalir airnya, yang tidak terlalu deras dan lumayan banyak bebatuan besar. Dan disitulah tempat Eko dan Eki dan yang lainnya biasa mandi kali di situ. Dan pada akhirnya Eko dan Eki pun memberanikan diri untuk bermain seperti normal lagi, seperti biasa. Namun pada suatu sore mereka memutuskan untuk mandi di situ karena cuaca yang sangat panas sekali. Sangat panas saja, nggak usah pakai sekali, oke? Terlalu lengkap, tidak cocok dengan penjelasan. Oke lanjut. Nah pas mandi di sungai itu, tiba-tiba harinya juga merasa sangat cepat seperti minggu lalu. Dan akhirnya Eko dan Eki pun memutuskan untuk tunggu dulu di situ. Tapi Eki sudah menasihati jika pulang lebih awal agar tidak bertemu dengan dia lagi. Tapi Eko malah penasaran, ingin bertemu dia lagi karena dia ingin mengenali satu sama lain dan tidak hanya ingin bermain dengan manusia normal saja. Mendengar hal itu, Eki merasa kesal dan kecewa terhadap teman yang berbicara seperti itu. Akhirnya pergi meninggalkan Eko sendirian di sungai itu. Namun apa yang terjadi?
cerita berakhir sampai di sini. Oke. Jadi aku memutuskan untuk lanjut part 2. Jika kalian mau, aku akan ceritakan lagi part 2-nya jika penontonnya lebih dari 5 orang. Oke. Tunggu guys, aku minum dulu. Aqua, men. Ini sepak bola. Nah, ini aku guys. Nah, tapi bohong. Aku bohong. Bukan serius. Oke guys, sampai sini saja cerita horor kursi goyang part 1-nya dulu. Part 2-nya akan dilanjutkan jika penonton part 1-nya sampai 5 orang. Dan terima kasih buat requestannya untuk Budianto, dan aku harap ada orang lain juga yang requestan cerita horor yang lain. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Dadah.